Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat, berlimpah berkat. Pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 ini, Shalom Agus CSR mengajak saudari-saudara merenungkan kelanjutan perikop Injil Yohanes kemarin, yaitu Yohanes bab 3 ayat 31 sampai 36, yang berisi kesaksian Yohanes tentang Yesus. Kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas, ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga, ada di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita merenungkan saudari-saudara hari ini Injil yang menceritakan kesaksian Yohanes tentang Yesus. Yohanes Pembaptis adalah seorang tokoh luar biasa dan disegani oleh banyak orang. Bahkan Herodes pun amat kagum akan kata-kata indahnya, meskipun dia juga yang kemudian memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Pola hidup Yohanes yang berbeda, karya kenabiannya di tepi sungai Yordan, dan tindakan pembaruan diri yang dipermaklumkannya dengan berkata, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis." Yohanes Pembaptis, saudari-saudara, begitu meyakinkan banyak orang, sehingga banyak orang mendengar, banyak orang percaya, banyak orang kemudian bertobat, membarui diri, dan memberi dirinya dibaptis. Dan bahkan tindakan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dipelihara, diteruskan oleh gereja hingga hari ini di dalam sakramen pembaptisan. Dia juga, Yohanes juga bahkan sempat dianggap sebagai Mesias yang akan datang itu. Tetapi Yohanes dengan rendah hati mengatakan bahwa dia bukanlah Mesias. Dan ketika kemudian Yohanes tahu dan sadar bahwa Yesus adalah sungguh Mesias, dia dengan rendah hati pula mengatakan, "Biarlah dia menjadi semakin besar dan aku semakin kecil." Ini Yohanes Pembaptis, jujur dan rendah hati. Yesus sendiri pernah menyebut Yohanes dengan sebuah, katakanlah, apresiasi atau pengakuan bahwa dari semua orang yang pernah dilahirkan oleh seorang perempuan, tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati Tuhan,
Jika demikian luar biasanya orang ini, maka kita harus memperhitungkan kesaksiannya dengan sungguh-sungguh. Atau apa yang dia katakan tentang Yesus. Dalam perikop ini saudara-saudara, tapi juga kalau kita membaca seluruh Injil Yohanes, kita akan temukan bagaimana Yohanes memberi kesaksian tentang Yesus. Yaitu bahwa pertama, Yesus itu berasal dari atas. Artinya Yesus berasal dari Bapa, dia sungguh putra Allah, dia yang turun ke bumi dan bersaksi tentang kerajaan Allah. Yesus dari atas turun ke bumi. Itu dikatakan oleh Yohanes di dalam Injilnya. Yohanes juga yang mengatakan bahwa Yesus adalah sabda Allah itu sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Kita membaca dalam awal Injil Yohanes. Yohanes menyebut Yesus sebagai firman. Firman yang menjelma menjadi manusia. Yohanes juga meneguhkan bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. Yohanes memberi kesaksian bahwa kepada Yesus Allah menyerahkan segala sesuatu di surga dan di bumi. Barang siapa percaya kepada Yesus, memberi jaminan bagi hidup yang kekal. Siapa percaya, dia diselamatkan. Barang siapa percaya, dia akan melihat hidup kekal. Tapi siapa yang tidak percaya, seperti kata Injil hari ini dalam bagian akhir, murka Allah akan tetap ada atasnya. Dari kesaksian-kesaksian tersebut, saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, benar kata Yesus, bahwa tidak ada yang lebih besar dari semua yang pernah dilahirkan perempuan, yaitu Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kesaksian Yohanes tentang Yesus sebagai firman yang menjelma menjadi manusia, sebagai dia yang diutus Allah. Barang siapa percaya kepadanya akan beroleh hidup kekal. Tentu saja meneguhkan iman kita akan siapa Yesus di dalam hidup ini. Siapa dia yang kita ikuti. Siapa dia yang kita imani. Dan kesaksian-kesaksian ini mengajak kita untuk percaya bahwa dia sungguh putra Allah. Dia Mesias. Barang siapa percaya kepadanya akan dikaruniai Roh Kudus dan kehidupan kekal. Saudari-saudaraku, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan, mari kita yang sudah menerima, percaya kepada Yesus, mengikuti Dia, tetap konsisten dengan gembira, dengan happy, dengan penuh semangat, penuh sukacita, mengikuti Yesus di dalam seluruh kesaksian hidup kita. Kadang-kadang memang saudari-saudara, iman kita itu goyah. Iman kita itu tidak kuat. Kadang-kadang kita penuh dengan sukacita. Kadang-kadang kita penuh dengan semangat. Kadang-kadang kita penuh dengan kegembiraan rohani. Tapi kadang-kadang pula kita mengalami, katakanlah itu kelelahan rohani. Saat-saat kering, saat-saat sepi secara rohani. Mari kita senantiasa mencari Dia di dalam sabdanya. Mencari Dia yang berkarya dalam hidup kita. Sebagaimana dipersaksikan oleh Yohanes Pembaptis. Dan mari saudara-saudari,
Kita selalu memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Dia, yaitu Yesus, sebagaimana Simeon yang berpuluh-puluh tahun merindukan untuk berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Ketika dia kemudian menyaksikan Yesus dipersembahkan di bait Allah, Simeon berkata dengan kidung yang sangat indah, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, karena mataku telah melihat keselamatan yang datang daripadamu." Iman yang hidup adalah iman yang selalu terarah dan rindu untuk memandang Tuhan, sebagaimana Simeon dan Yohanes memberi kesaksian yang meneguhkan perjalanan hidup, perjalanan iman kita. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesaksian Yohanes Pembaptis akan Yesus Putra-Mu, Dia Mesias, Dia Juru Selamat kami. Semoga dengan kesaksian Yohanes kami semakin yakin, kami semakin percaya bahwa Yesus adalah anak domba yang dikorbankan bagi kami. Dialah penyelamat kami satu-satunya, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.